سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mun'im ala man ata'ahu wattaba'a ridahu, al-muntaqim mimman akhlafahu wa asahu, walladhi ya'lamu ma adharahul abdu wa ma akhfahu, al-mutakaffilu bi arzaqi ibadihi wa lam yatruk ahadan minhum wa la yansahu. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma a'tahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadata abdin lam yakhsha illallah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi ikhtarahu Allah wastafahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, pertama, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segenap kemampuan kita, dengan senantiasa melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sahabatku, di bulan suci Ramadan ini, dengan mendekati hari raya Idul Fitri ini, kita akan bersama-sama meraih kemenangan. Mudah-mudahan kita semuanya umat Islam, kita semuanya yang ada di sini mendapatkan kemenangan yang hakiki selama kita menjalankan ibadah puasa Ramadan dan juga ibadah-ibadah yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Maka dengan demikian sahabat, kami dari bidang dakwah pimpinan anak cabang Fatayat NU Waru akan menyampaikan sedikit materi mengenai makna Idul Fitri dan beberapa amalan-amalan yang sebaiknya kita lakukan sesuai dengan anjuran Al-Quran, Sunnah, dan para ulama, serta pelajaran penting apa yang dapat kita petik dari momentum Idul Fitri tahun 1445 Hijriah. Sahabatku yang dimuliakan Allah, Hari Raya Idul Fitri adalah hari raya kemenangan umat Islam. Kata fitri memiliki kaitan dengan kata fitrah. Dalam kamus yang sama, kata fitrah bermakna agama yang benar dan tabiat asal kejadian manusia. Maksudnya adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas karena Allah, niscaya diampuni segenap dosanya yang telah lampau. Sehingga pada hari raya ini umat Islam kembali pada fitrah, bagaikan bayi yang suci dan bersih dari segala dosa, kesalahan, keburukan, dan kejelekan. Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari juz 3 halaman 26 meriwayatkan sebuah hadis. Nabi bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Artinya, dan barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas karena Allah, maka diampuni segala dosanya yang telah lampau. Sahabatku yang dimuliakan Allah, bagaimana cara kita beridul fitri sesuai dengan tuntunan Al-Quran, Sunnah, dan para ulama? Mustafa Asibai dalam kitab Hakada Alamtani Al-Hayat juz 1 halaman 118 membagi cara beridul fitri menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah cara beridul fitri orang cerdas dan berakal. Orang cerdas melihat Idul Fitri sebagai kesempatan untuk menambah ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan silaturahim, halal bihalal, saling bermaafan, memberi sedekah, dan menolong orang lain. Kedua, cara orang Idul Fitri orang yang bodoh yaitu orang yang menggunakan Idul Fitri sebagai kesempatan untuk berbuat kemaksiatan
dan melampiaskan hawa nafsunya, seperti mencela, menghina, menebarkan hoax, dan memecah belah umat Islam. Dan yang ketiga, cara beridul fitri orang khilaf dan anak-anak, yaitu orang yang khilaf dan anak-anak melihat Idul Fitri sebagai kesempatan untuk bermain bersama teman-teman, bersenang-senang, berbelanja baju baru, dan mendapatkan banyak fitrah dari sanak saudara dan keluarga. Sahabatku rahimakumullah, salah satu cara beridul fitri orang cerdas dan berakal adalah menghidupkan tradisi yang amat baik selepas Idul Fitri, yaitu tradisi saling memaafkan, atau lebih dikenal di Indonesia dengan tradisi halal bihalal. Tradisi ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Selain itu, dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa orang yang bersalah diperintahkan untuk segera meminta maaf atas kesalahannya, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari juz 3 halaman 129. Nabi bersabda, "Man kanat lahu mudlimatun li akhihi bin albihi aw syai' falyatahallalu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham. In kana lahu amalun shalihun ukhida minhu biqadri madlamatihi wa illam takul lahu hasanatun ukhida min sayyi'ati sahibihi fahumila alaihi." Barang siapa memiliki kesalahan terhadap saudaranya, baik moral maupun material, segera meminta kehalalannya hari itu juga, sebelum sampai pada hari tiada dinar dan dirham. Jika hal tersebut terjadi, bila ia memiliki amal baik, amal tersebut akan diambil sesuai kadar kesalahannya. Namun, jika ia sudah tidak memiliki kebaikan, maka ia akan ditimpakan kesalahan dari saudara yang ia salahi. Menjadi jelas, mumpung hari ini semua orang sedang bahagia menyambut hari raya Idul Fitri, semua orang mudah memberi maaf, semua orang dalam keadaan lapang, mari kita manfaatkan momentum berharga ini untuk saling bermaafan. Apa pelajaran yang penting yang dapat kita petik dari hari raya Idul Fitri? Ibnu Rajab dalam kitab Al-Ta'iful Ma'arif juz 1 halaman 277 mengatakan, "Laisal 'aidu liman labisal jadid, innamal 'aidu liman ta'atu tazid. Laisal 'aidu liman tajammala bil ba's wa rukubi, innamal 'aidu liman ghufirat lahul dzunub." Hari raya Idul Fitri tidak diperuntukkan bagi orang yang memakai pakaian baru tanpa cacat. Hari raya Id diperuntukkan bagi orang yang semakin bertambah ibadah dan taat. Hari raya Id tidak diperuntukkan bagi orang yang bagus pakaian dan kendaraan. Hari raya Id diperuntukkan bagi orang yang diampuni dosa-dosanya. Hari raya Idul Fitri adalah jembatan untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tujuan diperintahkan puasa, yaitu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sebelum bulan Ramadan ibadah kita belum baik, banyak melakukan kesalahan dan kejelekan, setelah hari raya Idul Fitri ini kita berkomitmen untuk memperbaiki diri, memperbaiki kesalahan dan meminimalisir kesalahan dan kejelekan. Mari kita contoh puasanya ulat. Sebelum berpuasa, ia menjadi hewan yang menjijikkan. Namun, setelah berpuasa selama beberapa waktu, ia menjadi kupu-kupu yang bersih dan disukai oleh banyak orang. Jangan sampai kita berpuasa sebagaimana ular. Tiada perbedaan selama melakukan puasa. Bahkan ia lebih ganas dari sebelumnya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga pada hari raya Idul Fitri ini menjadi momen bagi kita untuk semakin baik, semakin peduli, semakin indah, cinta damai, dan semakin rukun. Amin, amin, ya robbal alamin. Walhasil,
dengan hari raya ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga puasa yang kita jalani dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbekas kepada diri kita untuk menjalani hari-hari berikutnya, yakni menjadi manusia yang lebih kuat dalam menahan diri dari kesenangan hawa nafsu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bifahmihi innahu huwal barrur rahim. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Usikum nafsi wa iyaya bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.